Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum Ibu mulai, silakan ketua kelas dipimpin doa. Berdoa mulai. Doa selesai. Amin. Bagaimana kabar kalian? Baik, Bu. Ibu di sini akan menyampaikan tentang emosi. Jadi, biasanya emosi merupakan reaksi terhadap rangsangan dari luar dan dalam diri individu. Emosi terkadang juga diidentikan dengan perasaan. Jadi, suatu keadaan kerohanian atau peristiwa kejiwaan yang kita alami dengan senang atau tidak senang dalam hubungannya dengan peristiwa mengenal dan bersifat subjektif. Jadi gini, apabila kalian saat berteman sama teman kalian di rumah, di sekolah, apabila kalian sedang bermain terus kalian dibuat jengkel, kalian langsung marah kan? Nah, di situ timbullah rasa emosi. Emosi itu bisa dari diri kita, bisa dari luar, seperti itu ya. Terus Ibu di sini akan menyebutkan macam-macam tentang emosi. Yang pertama, emosi positif, yaitu emosi yang menyenangkan seperti kalian bersenang-senang, bahagia, ketawa-ketawa, itu termasuk dalam emosi. Jadi apabila kalian berbahagia atau kalian ketawa bersama teman kalian, itu tandanya emosi yang positif. Apabila kalian sedih, jengkel, marah, itu namanya emosi yang negatif. Jadi kalau emosi yang positif itu baik untuk kita. Terus yang kedua, emosi negatif yang tadi dijelaskan. Negatif itu tidak menyenangkan, yaitu emosi yang menimbulkan perasaan negatif pada orang yang mengalaminya. Ya, tadi seperti marah, sedih, benci, takut. Kok ribut? Ayo, gak boleh gitu. Terus jadi gini, kalau yang negatif itu nih, Hafizah sama Raisa berantem, satunya nangis, satunya marah. Nah, itulah yang dinamakan emosi negatif. Karena kalian masih kelas 1 SD, kalian belum paham ya, Ibu akan menjelaskan dasar-dasarnya aja. Terus selanjutnya, faktor penyebab emosi. Yang pertama, internal. Umumnya emosi seseorang muncul berkaitan erat dengan apa yang dirasakan seseorang secara individu. Jadi internal penyebab itu dari diri kita juga bisa. Yang dimasukkan internal itu di dalam ya. Jadi kayak diri kalian seperti itu. Terus yang kedua, yang internal itu adapun gangguan emosi yang mereka alami, di antara lainnya merasa tidak terpenuhi kebutuhan fisik mereka secara layak sehingga timbul ketidakpuasan. Seperti kalian pengen jajan, kalian nggak keturutan. Nah, dari situ kalian akan marah, nangis, jelas kan? Udah nangis, kalian kan masih kelas 1 SD. Terus yang kedua, merasa dibenci, disia-siakan, tidak mengerti dan tidak diterima oleh siapapun. Terus selanjutnya, merasa lebih banyak dirintangi, dibantah, dihina, serta dipatahkan daripada disokong. Terus selanjutnya, merasa tidak mampu atau bodoh. Nah, faktor eksternal itu dari luar, seperti orang tua atau guru memperlakukan mereka seperti anak kecil yang membuat harga diri mereka dilecehkan. Terus selanjutnya, Ibu di sini akan menayangkan video sedikit tentang kematangan emosional buat kalian yang kalian masih kelas 1 SD. Yang pertama, perkembangan pada masa bayi. Perkembangan emosi pada masa bayi cenderung sederhana karena tergantung pada rangsangan yang diberikan oleh keluarganya. Adapun emosi yang muncul pada masa bayi ialah rasa takut, rasa sedih, rasa gembira, dan rasa ingin tahu. Yang berikutnya memasuki masa kanak-kanak. Pada masa kanak-kanak dibagi menjadi dua, yaitu kanak-kanak awal dan kanak-kanak akhir. Pada kanak-kanak awal, emosi muncul secara kuat
dan memerlukan bimbingan dari orang tua agar tetap stabil. Contohnya ialah sedih, gembira, takut, rasa ingin tahu, iri hati, dan cemburu. Pada masa kanak-kanak akhir, tidak jauh berbeda polanya dengan pada masa kanak-kanak awal. Yang membedakan adalah, pada masa kanak-kanak akhir, manusia bisa lebih menunjukkan ekspresi pada emosinya, dan emosinya semakin berapi-api. Jadi, pada hakikatnya, setiap orang mempunyai emosi dari bangun tidur pagi hari sampai waktu tidur malam hari. Kita mengalami macam-macam pengalaman yang menimbulkan berbagai emosi pula. Pada saat makan pagi bersama keluarga, misalnya kita merasa gembira, atau dalam perjalanan menuju kantor, menuju kampus, kita merasa jengkel karena jalanan macet dan membuat kita kesal. Setelah itu kita terlambat dan kita merasa malu dan seterusnya. Semua itu merupakan kumpulan emosi kita. Pada Suatu kejadian merupakan penyebab langsung dari ketegangan emosi. Misalnya, seseorang tertawa karena menonton film lucu. Pada umumnya kita percaya bahwa film lucu itu merupakan penyebab langsung yang membuat orang tersebut tertawa. Teori ini kita terima begitu saja karena sesuai dengan akal sehat. Sebelum layanan ini Ibu tutup, Ibu minta maaf ada kurang salahnya. Ibu mohon maaf. Kepada ketua kelas, silakan dipimpin doa. Doa mulai. Doa selesai. Ibu akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.